Selamat pagi teman-teman. David Hendrik belum ada ya guys. David Hendrik belum ada. David yang lain sudah hadir. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi guys. Pagi udah rapi ya. 9.30 jadwal pertama hari ini. Daripada belingsatan nanti, mendingan langsung aja udah ready dari pagi hari ini. Jadi abis siaran langsung jalan, kita meeting, lalu meeting lagi. Kok lupa Kak Iwet waktu masih ada rambut seperti apa? Google aja sayang. Ya. Pagi kolang-kaling, salam kolang-kaling. Salam kolang-kaling tangannya gimana ya kira-kira ya? Kan ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Apa kira-kira? Salam kolang-kaling. Siapa yang telat 4 menit? Siapa? Ya. Selamat pagi yang lagi mau jalan kaki. Kak Iwet, one click. Kak Iwet bajunya nggak pernah sama ya kalau kerja? Sama bener. Ini mah pakai ulang guys. Disingkat yeah. Pagi. Ih, kok mukanya gitu? Senyum. Senyum, ayo senyum. Hah? Apa lagi? Nggak usah disembunyi-sembunyiin kalungnya. Kalau bebanda mah bebanda aja. Nah, gitu. Berliannya mana? Lagi sekolah? Hah? Gitu ya. Kalau nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Coba mikrofonnya cek dulu. Halo. Nggak ada suaranya. Halo. Sombong, pakai Hermes. Lu juga bisa say kalau mau. Iya kan, tapi kan ini ya Hermes juga Hermes goib ya. Ya, buat jadinya toner. Membuat kulit kepala menjadi harum. Apa tuh mereknya tuh? Sunsilk Hermes, iya. Udah nggak usah nanya-nanya deh kalau nggak pengen ikutan. Gimana perasaan pagi hari ini? Agak sedikit lebih lega? Aduh, gue lega banget dalam arti kata sesungguhnya. Lo tau gak sih kan selama berhari-hari tuh gue agak back up gitu. Dalam arti perut gue, pencernaan gue tuh gak terlalu baik, Web. Lo tau kan perasaan perut lo tuh penuh tapi lo gak bisa BAB ke belakang. Kan gak enak ya, Web. Oh, jadi gegara apa tuh? Gegara apa? I don't know gitu. Gue memang suka begitu. Kalau mungkin serat gue kurang, karena memang lately 3 hari ini kemarin gue memang secara sengaja protein dulu yang gue perhatiin gitu. Jadi mungkin serat gue kurang ya. Jadi gue back up gitu 3 hari. Aduh nggak enak banget. Nah hari ini bangun pagi, aduh lega kayaknya tuh yang udah nggak bisa banget gitu. Terus akhirnya ya udah. Bau pasti tuh. Oh enggak, gue kan, gila lu, gue kan kayak mermaid, nggak ada baunya. Emang mermaid nggak ada baunya? Ih, lu coba main sama mermaid nih. Katanya di Monopoly udah nggak ada mermaid soalnya, adanya sekarang singa laut. Mermaid udah pada pindah. Gitu ya. Iya katanya Kuningan City sekarang ada baru. Oh, itu serundeng say. Kemarin temanggung Akikuk udah ke situ. Next Akikuk mau cobi. Gampang banget kepancing lo tuh emang. Aduh, banyak kabupaten buleleng katanya di sana. Maskapai penerbangan say. Gampang banget dipancing. Udah lama nih nggak nyobain yang impor.
Impor tuh kan bisa macam-macam ya. Hmm. Bisa bratwurst gitu ya, bratwurst gitu ya. Iya. Bisa daging Kobe ya. Iya, iya. Aku tuh belakangan ya, kan aku suka buah-buahan ya. Kayak kemarin siaran kan aku makan pisang. Aku tuh pisangnya pisang lokal, barangan melulu. Mau coba apa nih kira-kira? Soalnya kalau pisang lokal, gue tuh suka, gue cocok dengan porsinya dan size-nya. Oh. Kecil, cepet mateng, muat di kulkas. Oh. Kulkas aku kan nggak terlalu gede ya. Iya, iya. Kulkas aku kan petit. Ini kita ngomongin apa sih, Beb? By the way, kok pisang lo masukin dalam kulkas sih? Emang lo pisang nggak masukin dalam kulkas? Enggak dong, pisang kan sama kayak alpukat di suhu luar. Iya, tapi gue itu kan di logika gue itu kulkas kan memperlambat proses busukan kan. Jadi biar lebih lama gue daya makannya, durasi makannya. Jadi gue masukin kulkas loh buah-buahan gue. Oh, nah nanti begitu dimakan beku nggak tuh pisang? Kulkas bukan freezer. Ada deh. Oke, gue ikut aja sama lo. Dan and get this ya, gue tuh suka pisang lokal barangan itu ya karena dimasukin kulkas, walaupun kulit luarnya udah hitam, dalamnya tuh masih enak. Jadi dalamnya masih keras gitu. Oh, gimana kerasnya? Keras gitu. Iya. Gue mau komentar ya, kan tadi ada yang nanya, Om Iwet kalau ke kantor bajunya ganti terus apa enggak? Gue jadi ingat ada berita yang gue baca di Gram yang udah gue tulis berhari-hari, lupa gue bahas. Bagus deh kontennya, teman-teman pergi lihat konten di Instagram punya Suara Surabaya. Jadi Suara Surabaya ini punya podcast, judulnya Podcast Lantai 2. Oke. Terus dia mewawancarai seorang fashion educationist. I don't even know that is a title ya, fashion educationist. Berarti dia guru fashion gitu ya. Mungkin si dosen fashion kali itu sebenarnya. Ibu-ibu. Ya sabar. Namanya Ibu Aryani Widakdo. Terus dia bahas, katanya dia gini, anak-anak muda zaman sekarang itu nggak mau kelihatan pakai baju yang sama. Rata-rata 2-3 kali diulang cukup. Ini semua terjadi berkat sosial media. Oh ya? Ya, mereka katanya tidak mau terlihat sama. Ada survei di Amerika tentunya yang mendata rata-rata anak muda t-shirt dipakai hanya tebak berapa kali? 2 kali? 5 kali. Oke. Habis 5 kali, buang. 5 kali, buang. Ya. Jadi isi podcastnya tuh menghimbau gitu untuk tidak terlalu cepat membuang baju sehingga sama lah seperti lu udah bisa tebak ya, tumpukan sampah. Ternyata Dedi bilang gini, Ibu Aryani Widakdo itu yang bikin Arfa Fashion School di Surabaya. That's her. Oke, gue sebentar. Jadi survei di Amerika yang bilang karena pengaruh dari sosial media, lalu anak muda cenderung tidak mau mengulang bajunya terlalu sering. Iya. Oh. Tapi ya, as true as it may be gitu ya. Gue kan melihat ke keponakan gue yang perempuan ya, Wet ya. Kan umurnya dia 16 tahun gitu ya. Dia memang punya tendensi tuh untuk nggak mau ngulang baju terlalu sering. Walaupun, iya, kalau sih kan gue orang tuanya. Oh iya, coba oyanya lebih tulus. Jangan judgmental. Coba belajar. Jangan gitu. Kayaknya seolah-olah lu meragukan keterlibatan gue dalam kehidupan dia. Oke, diulang. Coba lu ngomong dulu dari faktanya, terus gue nanti nyamber ya. Oke, silakan. Keponakan gue yang perempuan yang namanya Emma kan umurnya 16. Memang agak ada tendensi dia nggak mau ngulang pakai baju terlalu sering. Oh iya. Itu lo kayak menang undian di Citraland. Oke, ulang lagi. Keponakan gue nggak mau ngulang baju terlalu sering.
Oh, ya? Itu kayak lo lah habis makan pisang. Jadi gimana? Gue nggak tahu. Lu diam aja deh lo. Ya udah, oke. Walaupun dia nggak main sosial media, Wet. Loh, emang nggak on social media? She has zero social media presence. No way. Dia kan, oh, dia nggak hadir, dia cuma nonton. Dia adalah pengguna pasif. Oh, oke. Tapi karena suka gitu tuh dia gitu. Jadi kayak misalnya gini, bulan depan aku berkain, aku perlu kain baru. Terus aku bilang gini, kain di lemari kamu itu ada 3. Setiap sebulan 1 kali hari berkain, diulang-ulang aja non. Tapi itu udah sering aku pakai. Ya nggak apa-apa. The idea of kain adalah dipakai berulang-ulang kayak celana. Celana juga aku nggak mau ulang-ulang. Aku bilang gini, kalau gitu kamu pergi beli sendiri kain yang kamu mau. Oke, berapa kain itu? Gue sebutin aja ya, Bo. Kamu tahu harga kain itu seharga 1 bulan uang sekolah kamu. Terus dia bilang, jadi harus berapa kali pakai? Sampai jelek. pipi mulai dedes. Kesel gue. Tapi ya, terkait dari pengaruh sosial media atau enggak, itu emang wayahnya anak muda nggak sih? Dalam artian gini. Iya. Ya, menurut gue itu emang anak muda aja sih. Dalam artian adalah, gue inget waktu gue masih muda juga gue punya kecenderungan pemikiran yang aneh-aneh. Kayak itu tadi, baju tuh menurut gue nggak bisa diulang, gitu. Terus abis itu kayaknya tuh ketika, inget nggak sih zaman dulu tuh selain olahraga gitu ya, yang juga kayaknya lu tuh keren banget gitu ketika lu itu sering ke mall. Ya, dan ketika lu sering ke mall, lu makin keren ketika lu hari Seninnya tuh datang ke sekolah. Gue kemarin habis belanja di Ciroki. Gue kemarin habis nongkrong di PS. Gue kemarin habis ini itu segala macem gitu ya. Kayaknya tuh selalu ada benda baru gitu di sekolah. Entah itu rautan lah, entah itu sepatu lo lah, entah itu gantungan kunci lo lah. Konsumtif aja gitu. Iya. Ya. Dan gue tuh yang jadi sedih adalah melihat keponakan gue gitu ya. Maksud gue gini, anak-anak itu kan peniru ulung dari orang tuanya ya. Where did we miss gitu? Apa kita lupa ngajarin dia untuk pakai baju berulang-ulang? Apa dia ngelihat kita pakai baju ganti-ganti melulu? Enggak gitu ya. Buktinya adanya mah ada fine-fine aja gitu ya. Kayaknya memang tahu ya, entah is it a girl thing, is it age thing, I don't know gitu. Tapi gue impartial untuk setuju sama Ibu Aryani 50-50 mungkin ya. Kayaknya bukan social media thing. Walaupun bisa jadi gini, social media thing gini, karena social media mereka melihat pergantian orang-orang pakai baju berganti-ganti terus, mereka jadi pengen, bisa jadi. Lu apalagi sih, Nek? Lupa pakai lampu. Muka lu terang banget, muka gue gelap. Tahu lo? Kayak orang kena teluh. Gue tuh senangnya kalau lampu, cahaya lampu di kamera, gue tuh sukanya kuning. Karena kalau kuning tuh warm. Oke, gue ganti. Kalau memang kemauan lo kuning. Kuning tuh lebih hangat. Lu tadi tuh cool. Cool tone itu bikin muka lu tuh kayak salah pakai bedak. Nah, begini bagus. Lu kayak artis-artis baru yang masih bingung warna tone bedaknya apa. Ingat ya, warm tone, jangan cool tone. Emosi banget sih lo. Enggak, itu tips dari Donny Lim. Apalagi kalau kulitnya coklat, anak laki kalau cari bedak, kalau sok mau pakai shading, pakai shadow, warm tone, jangan cool tone. Cool tone hanya bisa dipakai yang kulitnya putih, dan kulit lu nggak putih. Permisi Mas Dev. Ada nggak nyaman apa? Ingat kata Mas Donny Lim. Nek, sebelum lo dibenci sama orang,
Lu tuh ya, lu tuh ngajarin plesetan deh ke yang suka nonton nih. Semenjak lu kemarin suudon, DM gue penuh. Ada 20 orang ngirimin gambar suudon. Gambarnya bakmi soba di mangkok. Ini Mas Dev namanya suudon. Gue gini, tahu gue. Tadi gue bilang warm tone. Orang gini, oh wonton. Bukan wonton. Warm tone. Tapi kan Mas Dev tahu ya, kalau padahal itu suaminya Budahal. Terserah deh, Bo. Lu, Bo. Tahu kan? Mereka itu suami istri. Gue mau bahas ini. Cerita mengenai ponakan gue dengan hobinya dia gonta-ganti baju ya. Karena gini, pesannya tuh gini. Kayaknya itu tanggung jawab kita deh, generasi di atasnya dia sampai akhirnya dia jadi begitu. Oke? Ya. Tanda tanya, tanda seru, tanda tanya. Ya. Keep that thought. Teman-teman terpapar nggak? Kemarin itu ramai sekali konten di sosial media pembahasan sejumlah perusahaan yang merilis data mereka memecat karyawan mereka yang Gen Z. Oh ya, kenapa? Yes. Nah, diskusi yang bergulir di sosial media, Wanda Ponika bahas, kemudian tadi pagi yang terbaru aku bahas dan aku udah kutip dari Gram Info Bandung Kota. Iya. Bahas. Terus jadi researchnya Iwet, ya. Kita memecat karyawan Gen Z, alasannya titik 2, 50% karena Gen Z dianggap kurang motivasi dan inisiatif. Oke, terus? 46% dianggap kurang profesionalisme. Oh iya. 42% karena kurangnya keterampilan mereka memiliki keterampilan organisasi yang buruk. 39% karena komunikasi yang buruk. Reasons-nya ya. 38% karena mereka dianggap sulit menerima feedback. 38% lainnya karena dianggap kurang pengalaman kerja yang relevan dengan pekerjaan yang mereka punya saat ini. 42% karena keterampilan pemecahan masalah yang buruk. 31% karena keterampilan teknis yang tidak memadai. Apa tuh maksudnya? Skillnya. Okay. Oh, 31% ketidakcocokan budaya. Itu artinya apa ya? Masalah itu loh, culture kayak antara milenial sama Gen Z, boomer sama Gen Z, Gen X sama Gen Z, yang gitu-gitu. Oke, last one, 30% karena mereka dinilai kesulitan bekerja di dalam tim. Oke, lu mengharapkan gue kira-kira menanggapi berita ini dengan gimana? Gue mau tahu dulu Mbak Wanda Ponika menanggapi fenomena ini seperti apa? Oke, gini. First, gue nggak minta lo menanggapi atau gue nggak minta nasihat hanya dari lo. Gue pengen kita diskusi bareng-bareng bertiga sama teman-teman yang nonton. Is it true? Kalau emang iya, apa kalau lo adalah Gen Z, apakah lo merasa seperti itu? Message-nya Mbak Wanda Ponika lo lihat di Gramnya dia kan, dia juga sangat tajam ya kalau itu. Which aku agak setuju gitu ya Iwet ya. Dia agak bilang bahwa itu sebetulnya tanggung jawab kita loh, generasi di atasnya. Oke, good point, very good point. Itu yang paling nancep. Iya, itu yang paling nancep di gue loh. Gue setuju banget. Terus itu yang paling nancep. Gue cuma mau komentar itu aja, dan gue semalam itu gue mikir, gue baca itu terus gue reflashback gitu ya pengalaman kerja gue sebagai MC, gue sebagai fasilitator, sebagai ini. Gue kan sekarang kerjanya sama Gen Z semua ya Wet ya. Dan itu gue bilang sama manajer kita Mbak Wati, Mbak, anak-anak kecil ini usianya setengah usia kita Mbak. Ya. Kita tuh harus belajar, kita tuh kosong supaya mereka tidak terintimidasi. Ya. Tapi kalau mereka off track, kita juga harus bisa bilang, boleh nggak kalau ngomongnya jangan gitu. Boleh nggak kalau WhatsApp aku jam 12, kamu jangan marah besok paginya kalau aku nggak bales. Karena itu bukan jam normal kerja gitu. Kayak peers, tapi kita sebetulnya membimbing gitu. Ada hal-hal tertentu yang kita tahu, kita harus ajarin dia gitu. Iya. Gue setuju dengan poin itu. Kita nggak bisa terlalu koar-koar kesalahan lu ini
Karena part of it, kita nggak pernah punya waktu untuk ngajarin mereka. Gue udah boleh ngomong belum? Boleh. Gue mikir gini ya, cerita soal Gen Z ini nggak kelar-kelar menurut gue. Ya, dan ini tuh udah jadi kayak, menurut gue, akhirnya menjadi komoditas bahasan media. Karena dianggap masih sangat menjual. Lo lihat deh, begitu kita bahas Gen Z gini, kolom komen rame banget langsung. Ya, dan gue teringat ketika dulu millennials mulai masuk ke dalam dunia kerja dan mereka mulai naik posisinya, itu majalah Time sampai membahas satu edisi khusus mengenai millennials. Ya. The selfie generation mereka bilang. Ya. Ya. Lalu kemudian 10 tahun berlalu millennials tua. Harus ada dong yang dibahas lagi. Dan quote unquote dibully di pojokan. Gen Z lah hadir. Walaupun memang secara karakter mereka sangat berbeda dengan Gen X dan juga milenial. Setuju nggak lo? Iya. Tapi gini, karakter mereka menjadi seperti itu, menurut lo salah siapa? Sorry, gue nggak bilang salah siapa, karena kalau salah siapa jadi kesannya kayak memojokkan. Mereka bisa gitu kan ada sebab akibat ya, setuju nggak lo? Iya, iya. Ya, ada sebab akibat loh. Sebab akibat tuh gimana? Sebab akibat itu adalah, tadi ada yang nanya, Gen Z itu orang tuanya siapa sih? Gen apa? Gen up X ya? Gen X. Sama mungkin ada beberapa millennials. Pertanyaannya adalah, hey, Gen X dan millennials, gimana cara lo mendidik mereka? Ya. Terus kalau sekarang koar-koar nyudutin mereka, halo, Iya. nggak mau ngaca ke dalam dulu baru keluar ya? Ya. Bener nggak? Betul. Ya, jadi menurut gue gini, bukannya gue ngebelain, karena gini loh. Menurut gue gen apapun sama aja, Bo. Mereka manusia pada akhirnya. Iya. Bener nggak? Manusia. Gue ngelihat gitu ya, maksud gue, gue berinteraksi sama Gen Z itu segala macam gitu. Iya, kadang-kadang gue suka sakit kepala yang, Kak, aku hari ini izin karena mood aku nggak enak. Oke, lo agak aneh di situ. Oh gitu. Ada, Kak, aku mau cuti mau ngapain nih? Cuti aku mau cari pacar, Kak, karena menurut aku hidup aku udah terlalu buat pekerjaan, jadi aku nggak punya waktu untuk diriku sendiri. Ada, nggak apa-apa. Dia manusia loh, kan kita gembar-gembor, kita bilang bahwa every feelings is valid. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, kalau gitu jangan dikomplain dong. Iya juga ya. Ya, kalau moodnya dia lagi nggak enak untuk bekerja, memang feelingnya dia lagi nggak enak dong kalau gitu. Iya. On that subject, gue jadi mikir, lebih baik mana? Orang yang Gen Z yang jujur, dia lagi nggak mood kerja, atau orang yang sok kerja walaupun moodnya nggak enak, tapi sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, mari kita pikirkan sama-sama ya. Kadang-kadang balik lagi nih, si Gen Z ini kan kita ajarin buat jujur. Mulut lo biasa aja, lidahnya nggak usah dimain-mainin. Nggak, gue mikir gitu, gue kayaknya jujur deh. Iya kan, maksud gue kita kan selalu mengajarkan kepada mereka, kamu harus jujur, stay true with your feelings, kamu harus speak up. Ya mereka udah speak up, mereka udah jujur sama perasaannya. Iya. Terus kalau komplain? Iya. Ya. Terus tadi dibilang salah satu alasannya mereka kemudian terjadi pemecatan besar-besaran terhadap Gen Z, skill mereka tidak mumpuni. Keterampilan teknis yang tidak memadai itu. Iya. Sekarang gini, mereka lu sekolahin kan? Lu sekolahin apa? Iya. Lu nurture nggak mereka untuk dipastikan punya skill? Jangan-jangan lu bebasin begitu aja. Iya, dan lu hanya karena sudah lu sekolahin, terus lu berharap lembaga institusi itu ya udah lu didik deh dari A sampai Z gitu. Nah, kan belum tentu ya. Dalam artian gini, balik lagi, Nek. Coba lo cek sama diri lo sendiri. Mereka jadi manja, jangan-jangan emang lo manjain selama ini.
Sekolah nggak boleh naik kendaraan umum, harus diantar sampai depan pintu kelas. Mau kuliah lo tungguin. In a bubble. Bener nggak? Ya, ya. Ya. Iya, iya, iya. Ya, Ya. itu juga karena mewakili orang tua ya, gue tuh tahu banget susahnya that push and pull gitu of protecting your children and letting them go gitu, susah. Itu yang gue ulang-ulang ke adik gue, aduh kita tuh jangan terlambat untuk mempersiapkan mereka mentas di dunia dewasa. Karena balik lagi, kita yang di Gen X, Millennials, Boomers itu tahu hidup tuh susah. Ya. Terus Sementara, kemudian iya. kita kan terbiasa hidup susah ya, Nek. Terus kita nggak mau mereka susah, ya sekarang didikan lo itu menghasilkan generasi strawberry. Iya. Terus lo masih mau komplain sama Gen Z? Udah deh, lo ngaca sama diri lo sendiri dulu. Iya, 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 iya. Iya. Bener nggak? Betul. Gue mau cerita ya, kemarin keponakan gue yang laki-laki kan usianya masih di bawah, dia apa sih SMP ya kalau zaman dulu disebutnya. Dia cerita gitu. Jadi sekarang di sekolah ada hari-hari tertentu dari guru bahasa Indonesianya dia. Mereka diwajibkan untuk berbicara formal, bahasa Indonesia formal. Jadi kalau menggunakan bahasa slang Indonesian, bahasa hari-hari informal, mereka didenda web. Jadi nggak boleh pakai gue lo, harus pakai saya kamu, nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang slang gitulah gitu ya. Terus dia kan menggerutu gitu, pointless gitu. I see why, kenapa gitu. Gue gini, pasti kamu paling banyak deh dendanya. Iya gitu. Terus gue dudukin, gue bilang gini, lo tau nggak kenapa guru lo ngajarin itu gitu, supaya kalian tuh tahu kalau bahasa itu ada yang formal, ada yang informal. Nanti kalau lo kerja, lu tuh harus lo bisa menguasai bahasa formal, ngomong sama orang yang udah lebih tua dari 2 kali lipat umur lo atau 3 kali lipat dari lo dalam bahasa formal. Lo nggak bisa saya kamu. Iya, kamu tuh nggak bisa. Bapak, ibu, lo harus bisa ngebedain. Gue lo itu nggak selalu bisa, Tan. Jadi lo harus ejak. Jadi sambil ngedumel gitu, iya tapi kan kayaknya pointless. Jadi gue mulai melihat ada kesadaran itu tuh kayaknya saat ini. Itu kan juga bagian dari itu ya, persiapan terhadap generasi Z. True. Gue nambahin ya, ada 2 komentar yang mau gue bahas. Satu dari Susan, dia bilang gini, Iwet lagi nyari aman. Terus kemudian yang kedua, Wiji Maringka, orang tua terlalu khawatir, tapi kenyataannya predator anak banyak. Gue bahas satu-satu ya. Iwet lagi nyari aman, dia bilang. Terserah apapun itu interpretasinya, tapi gue menganggap bahwa gue tuh ngomong seperti ini supaya gue nggak dihujat sama Gen Z, gitu ya. Cuma gini loh, mau Gen Z, mau millennials, mau alpha, anak-anak muda tuh tetap harus dibimbing. Harus dikasih arahan, dikasih direction. Kita nih yang generasi lebih tua, apalagi millennials, itu suka nggak sabaran. Gue tanya deh, berapa banyak dari lo yang kerja kantoran, punya anak buah lebih muda, lo duduk ngasih direction ke mereka? Iya. Gue tanya, nggak ada. Dengan alasan gini, ya aku kan udah sibuk sama kerjaanku. Mereka suruh pikir dong gimana caranya. Nggak bisa, sayang. Anak-anak muda itu harus dikasih arahan. Kalau mereka nggak dikasih arahan, mereka bablas aur-auran. Kalau lo bilang, ya tapi mereka gayanya sok tahu. Mereka gayanya seolah-olah mereka paling tahu segala-gala. Bo, namanya anak muda. Emang lo nggak pernah muda? Iya. Lo inget dong, pertama kali gue masuk dunia entertainment. Lo ngeliat gue kayak, kepentok tiang deh nih anak, bener gak? Ya, pengen dipites deh. Ya, laga lo, sok tahu. Bener gak? Kan tinggal sekarang kitanya gitu, kita sabar apa enggak nih buat ngajarin mereka. Ketika mereka masuk, gue inget ya, zaman dulu, bos-bos gue kan boomers ya. Senior-senior gue boomers. Mereka tuh ngebiasain gue untuk bikin daily work list, Bo. Jadi kita punya buku tulisannya judulnya Daily Work List alias Things to Do.
Pagi sama sore itu daily worklist gue dicek sama mereka. Jadi masing-masing manajer ngumpulin itu buku daily worklist. Sore itu kita masukin buku daily worklist itu jam 4 sore. Mereka baca. Dicek, besok lo akan ngapain aja, jam 5 dikembaliin tuh buku ke kita semua. Itu kan bentuk arahan. Ketika nanti daily worklist lo kosong, lo akan dipanggil sama bos lo. Duduk lo. Kenapa daily worklist lo kosong? Kenapa lo nggak ada follow upan di sini? Besok mau ngapain lo? Bener nggak? Kan harusnya gitu. Sekarang gue tanya deh, manajer-manajer, kapan terakhir kali lo bimbing anak buah lo kayak begitu? Bener nggak? Iya, terus kan? apalagi zaman sekarang tuh semua serba tercepat, terburu-buru ya. Iya. Kayaknya waktu tuh very precious gitu ya. Aduh, kayaknya buang waktu deh gue. Iya. Terus maksud gue gini ya, kan kadang-kadang anak-anak Gen Z, aku udah bikin kok thanks to Duku di handphone. Enggak, lo bikin peraturan. No. Peraturan di kantor ini adalah pakai buku. Gue beliin buku, lo tulis di situ. Gue mau cek. Right? Iya, gue impress ya, walaupun kan lu bilang ini mau milenial, mau alpha, mau Gen Z, orang generasi itu sama gitu ya, passing on the baton dari yang di atasnya tergantung. Iya. Gue tuh mau impress dan gue mau memberikan apresiasi. Contohnya ya terhadap apa yang poin kita ini, karena menurut gue, berarti mereka itu diajarkan oleh bos-bosnya, generasi di atasnya di kantor, bener tuh. Kemarin kan gue kerja untuk PT L'Oreal. Ya, to be specific untuk Lancome. Yes. Oke. Lancome, Prancisnya. Gue mah Inggris Tangerang aja deh ya, Lancome. All at the same time, Iwet, ini aduh lucu banget bagaimana hidup itu, cerita penggalan hidup tuh lucu gitu. All at the same time, minggu kemarin, lu sempat lihat gak sih gue posting foto, gue foto sama Ibu Mustika, gue pakai topi fedora, anjrit tahun berapa tuh musim fedora macan. Oke, jadi ada account di Gram, anak perempuan, dia reach out to me, dia bilang gini, Om Dave itu teman mama aku tahu. Mama punya foto Om Dave di kamar. Jadi aku bilang sama mama aku, Mah sekarang aku suka nontonin dia di TikTok. Kayaknya dia teman kamu kan? Jadi Ibu Mustika itu reach out to me, Dave, masa yang laporan ke gue anak gue? Sudah kirimin foto gue. Terus dia, ini gue foto gue sama lo. Dia itu dulu brand manajernya Lancome. Ya. Gue awal-awal meniti karir. Ya. Gue masih punya bantal dari lo. Dulu gue suka kan ngirimin bantal. Ya. Oh iya, gue ingat. Bener. Zaman belum musim PR package itu udah begitu ya, Nek. Terus jadi udah, terus kan nggak lama kemudian gue harus kerja sama Lancome. Jadi kan kayak full circle. Nah, nih. Terus yang reach out to me, gue impress dengan yang ngebrief dan project manajernya. Safina atau Safira ya namanya, Safina kayaknya. Gue milenial udah pasti. Dulu Safina ini pernah handle gue juga di Joe Malone. Sekarang dia di Lancome. Terus education manajernya juga Rizka. Rizka itu dulu teman MC gue. Milenial juga. Yang gue demen adalah anak-anak muda ini, Wet. Ngebriefnya tegas, bersahabat. Mereka bisa switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris halus banget. Itu gue tes dong. Kan kalau lagi ngebrief kita yang umurnya udah di atasnya dia, formal. Gue pengen tahu kalau dia kalau gue ngajak bercanda pakai bahasa informal dia gimana. Jadi gue gini, bro, eyeshadow lo keren banget. Masa sih Mas Dev? Iya ini mah blending aja deh. Aku nggak pede deh. Terus bosnya datang. Terus dia switch lagi ke bahasa Indonesia. Oke, kalau semua sudah siap kita ke ruang tunggu yuk. Gue demen deh ngelihatnya. Terus gue jadi gini, ini siapa yang ngajarin? Gue nanya, gue gini, happy nggak kerja di L'Oreal? Happy kak, work culture kita tuh happy banget. Kita bisa menjadi diri kita, kita bisa speak up apa yang kita mau, tidak terintimidasi, di cater dengan baik. Gue pengen pindah deh kerja di sana. Mereka mesti terima nggak ini kayak gue? Nggak usah dibahas. Oke. Ini
menurut gue gini, ketika gue setuju nih sama poin lo ini, ketika lo bilang bahwa happy nggak lo kerja di perusahaan itu, it's the culture, it's the company culture. Lo punya company culture nggak, Nek? Kalau lo nggak punya company culture, jangan salahin Gen Z itu jadi lembek. Bener nggak? Karena gini ya, tadi entah Safira apa Safina apa siapa itu tadi, menurut gue dia pasti niru, Bo. Ya. Dia pasti niru. Lu, gue jamin lu kalau ketemu Mbak Wati, nonton gak sih Safina apa Safira sih? Safina deh kayaknya. Kalau lu di briefing dan ketemu Safina ini, lu pasti suka deh. Iya, maksud gue itu tuh semua niru. Jadi kalau misal sampai ada Gen Z itu pada lembek, jangan-jangan emang lu yang salah. Iya. Udah nggak mau nyalahin Gen Z lagi. Makanya gue tuh selalu kalau misalnya dia bilang Gen Z begini, Gen Z begitu, gue tuh diem, Bo. Gue cuman gini, jangan-jangan lu nyenyet gitu. Iya. Karena balik lagi anak-anak muda itu pasti niru. Iya, true. Kalau bosnya, atasannya, etos kerjanya bagus, memberikan contoh yang bagus, mereka juga pasti akan bagus. Bo, nggak ada lah manusia dablek ngelihat atasannya atasannya bagus dia mau ongkang-ongkang kaki, nggak gitu kan? Iya, betul. Iya, true. Bener nggak? Iya, betul. Oke, gue setuju. Kayak Allah bisa karena biasa. Ya. Digugu dan ditiru. Kemarin ada satu penggalan komentarnya one of influencer yang hadir semalam yang gue suka gitu. Terus gue gini, nyambung nih dengan apa yang gue pikirin mengenai Gen Z dan pembahasan kita. Michi Momo, do you remember her? Michi Momo. Ya. Kan dia juga kan sangat sopan santun dan kelihatan tulus gitu ya anaknya. Dan dia kan tiap kali event selalu bawa anaknya ya, babynya umur lebih dari setahun lah gitu. Terus kan jadi gue selalu nanya gitu, mana anakmu di restoran, nanti kesini Kak gitu. Jadi begitu anaknya datang gitu, terus dia bawa ke kita gitu, ini anak aku, saya hello sama Om Dave gitu. Terus gini, lu hebat deh selalu bawa anak lo. Terus komentarnya dia adalah, supaya dia biasa Kak ketemu orang, nggak takut lihat orang. Terus gue mikir gitu ya, iya. Jadi kan lu suka lihat ya kalau di social setting gitu ya, orang-orang yang lagi pesta gitu, social setting lah gitu, orang yang kayaknya takut ketemu orang, rikuh mau ngomong sama orang, mau berinteraksi sama orang kayak bingung gitu, karena emang tidak dibiasakan. True. Betul. Ya, dan kan kalau keponakan gue ini poin Lala orang tuanya. Dia bilang katanya gini, makanya aku tuh galak kalau mereka udah terlalu lama menatap layar. Karena biar bagaimanapun interaksi sama sesama manusia itu beda rasanya dibandingkan layar. So, true for that. Ya. Jadi cukup ya kita nyalain Gen Z terus. Gimana kalau kita sama-sama ngaca, terus cari tahu kenapa ya mereka bisa begitu? Ya nggak sih? Yes. Aduh, nggak ngegas loh. Ini emang cerita-cerita. Gaya kita emang begini yang. Menurut gue sih gitu sih. Oh tadi ada yang bilang tuh yang masalah itu betul anak-anak harus dilepas, tapi kenyataannya mengerikan, di luar banyak predator. Gue tuh waktu itu pernah bahas. Gue pernah bahas gitu, gue lupa sama teman gue kalau nggak salah ya. Cuma hidup kita zaman dulu ya, cuman kan memang nggak bisa dibandingin ya. Tapi zaman dulu tuh hidup kita kan keras sekali ya, Bo ya. Lo mau berangkat sekolah, baru keluar gang udah dipalak di depan. Itu lo ya. Ya kan, gue. Terus abis itu naik angkot. Baru duduk di angkot, udah dikasih pisau. Jam lo bagus nih, sini kasih gue. Belum nyampe sekolah. Nyampe sekolah tuh udah dengkul tuh udah lemes gitu kayak. Tapi lo mau pulang, nanti lo diamuk sama mak lo. Kenapa pulang? Bener nggak? Iya. Kalau lo pulang lo diamuk, jadi udah lo makan aja, you just suck it up. You just had a bad day, and it has to be continue aja gitu.
Iya. Gue tadi mau bilang gini, ih anak Jakarta sih lu ya, jadi pernah dipalak. Tadinya gue mau ngomong gitu, terus gue mikir, gue memang nggak pernah dipalak begitu, tapi ya pernah juga sih. Dimintain jam tangan gue ya, Iya dipalak juga kan. Kayaknya jam tangan tuh adalah kayak inceran pemalak-pemalak gitu di zaman itu. Oh, iya. Ya. Itu bukan salah gue, itu salah orang tua gue. Enggak, lu nggak boleh gitu juga. Cuma kan yang minta jam lu juga ngerengek-ngerengek. Lu tau gak sih ada masanya Tag Heuer? Lu tau gak Tag Heuer? Iya. Ada masanya tren gue di Salatiga tuh. Tag Heuer tuh keren banget. Terus gue merengek pengen Tag Heuer. Minta dong. Hah? Minta dong lo pasti. Iya, dan spesifik gue pengennya yang warnanya kuning gold. Nah, Iya dong, kayaknya keren gitu. Emang dari kecil emang udah doyan menter ya, Say. SMP, SMA deh kayaknya itu gue. Dan kemana-mana kita naik angkutan umum ya. Ya udah dipalak gue di terminal. iya. Terus itu ada lagi waktu SMP gitu ya, pulang sekolah. Wah, sok-sokan nih mau jalan kaki gitu ya. Jalan kaki gitu agak muter dikit. Dipalak lagi. Ya emang hidup gitu aja udah gitu. Iya, tapi dengan Tapi iya. kan yang kayak gitu-gitu akan membuat lo jadi bertahan gak sih? Iya, betul. Ya. Tapi take this with a pinch of salt ya teman-teman. Jangan terus berarti si Iwet sama Dave itu setuju terhadap itu. Enggak, ya sebagai orang tua kan juga memang push and pull itu paling susah ya. Ngejagain tapi tetap membiarkan gitu. True, memang zaman sekarang banyak orang kepentok tiang dalam arti predator gitu ya. Kita harus tetap menciptakan lingkungan yang aman, tapi juga at the same time, kalau gue ya, I'm talking about my family, keponakan-keponakan gue untuk bisa jadi manusia yang siap dewasa, Bo. Bener. Tuh, nih ada nih kayaknya satu alma mater sama gue waktu SMP. Wice Octavia, anak 109 kalau belum dipalak belum sah ya. Bukan lagi. Lu tau gak, padahal ya, sekolah gue itu adanya di komplek tentara, Bo. Kodam. Oh, lu tuh tinggal di Kodam, jadi dari kecil lu udah anak Kodam. Bukan, nggak gitu. Sekolah gue di Kodam, tinggal gue di Jatiwaringin. Kodam tuh sebenarnya singkatan dari apa sih? Komando Daerah Militer. Terus berarti orang-orang yang cek kodam-kodam gitu itu? Itu kan kodamnya pakai H. Kodam. Kodam. Beda lagi. Iya gitu, Bo. Itu tuh udah tahu deh titik-titiknya tuh di jembatan Kalimalang, terus di ujung Pangkalan Jati, udah tuh. Gitu. Jadi gue udah kayak, ya emang gitu. Makanya kadang-kadang kan nyokap gue tuh suka terlalu overprotective sama cucu-cucunya ya. Terus gue bilang ini, biarin aja, udah. Dia bakal belajar nanti gimana cara mempertahankan dirinya. Ya nggak? Gue mau cerita sesuatu, tapi gue takut ada yang tersinggung deh. Aduh, gimana? Jangan deh, jangan, nggak usah. Ini mengenai keluarga gue. Aduh, gimana ya? Gue trauma kalau lo cerita. Iya, gue juga deh. Orang tuh zaman sekarang selain lembek suka sensitif. Iya, banyak yang tersinggung. Padahal kan keluarga gue banyak ya, belum tentu Iya. Ceritain. Yang nggak keluarga aja tersinggung, apalagi keluarga. Coba. Iya, capek ya. Tapi gue nggak nyebut nama. Iya, tapi gue pengen banget karena ini tuh in line sama topik kita. Sedikit aja. Ya. Intinya adalah buat orang tua ya. Itu soalnya a slap on the face untuk adik gue dan kita. Jangan terlambat mempersiapkan. Jangan, kalau orang Manado bilang sayang salah. Saking, kan orang tua suka gitu ya, Iwet. Orang tua mana sih yang gak sayang sama anak? Ya. Gak ada. Ya. Saking sayangnya sampai mendidik merekanya tuh salah, Wet. Jadi dibilangnya sayang salah gitu. Saking sayangnya tuh sampai ngejagain, dari kecil dijagain sampai mereka udah dewasa tuh you treat them sebagai permata hati lo. Jadi mereka nggak dewasa-dewasa gitu. Ya. Sehingga ketika mereka sudah tumbuh menjadi suami dan kepala keluarga, komplain istrinya adalah
bukan tugas gue untuk mendewasakan lo. I need a husband, not a child. Tugas mendewasakan lo itu tugas orang tua lo. Gue tuh istri lo. Gue maunya menikah dengan orang dewasa, bukan lelaki yang masih immature. Sampai situ aja. Setuju. Cause I see in my family ya, gue ngomongin keluarga gue ya. Keluarga lu beda, gue nggak ngomong, jangan tersinggung. In my family, a lot of immature men. Karena terlambat dipersiapkan oleh orang tuanya. Ya. Tak yang salah. Ya. Betul. 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 Gitu aja. Kita itu tadi push and pull. Ya. Jadi kemarin tuh yang gue bilang sama lo kan, yang gue lagi nonton satu series Chinese Mandarin series Mandarin. Judulnya apa sih? Real Love, One Love, Love One, lupa gue. Gila ya. Cuman bapaknya tuh bilang gitu bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh sebab akibat. Oh. Jadi kalau lo ngelihat satu result sekarang ini, coba lo trace back deh, lo mundur. Lo mundur, lo lihat, lo ngapain sampai akhirnya jadi kejadian kayak gini. Jadi jangan cuma nyalain aja. Karena nggak mungkin kejadian kayak gitu tiba-tiba ujuk-ujuk gitu. Ya. Oh, MG, gue sampai lupa ngebahas loh Iwan. Waktu kita membahas mengenai kejujuran orang Indonesia yang masalah ojol di Makassar, terus survei. Trackback bukan trashback. Trackback. Lu bukan yang ngingetin gue, nyalain orang. Gue semprot mulut lo. Terus apa? Iya tadi, kenapa? Yang nge-DM gue gitu, berbagi cerita mereka. Banyak loh yang pernah menemukan dompet di toilet kamar mandi mall, menemukan tas di restroom hotel gitu. Terus mereka bilang gini, kadang-kadang ya kak gitu, ada satu pengalaman mahasiswa menemukan tas isi duit di ballroom salah satu hotel, dikembaliin ke dalam ballroom. Pas dikembaliin malah kayak diberikan judgmental look gitu loh, kayak udah lo ambil ya gitu, padahal mereka nggak ngambil apa-apa gitu ya. Terus ada juga yang menemukan dompet gitu di mall, dikembaliin ke aparat yang bertugas di dalam gedung tersebut, safely lah bilang begitu ya. Terus tapi karena dia intuisinya bilang gini, dikembaliin nggak ya ke orangnya, karena ada identitasnya. Dia tulis juga identitasnya, jadi dikasih ke aparat itu sambil dia hubungi, nggak dibalikin, Bo. Jadi kan dia gini, tahu gitu gue nih yang ngurus dikembaliinnya gitu. Jadi kayak ya emang bener gitu bahwa rasa percaya orang kita tuh dan kejujuran orang kita tuh dipertanyakan. So gue cuma lupa mau cerita aja. Ya, gue mau bahas satu komentar dari Albina Mustafa. Ini menurut gue adalah kebanyakan selalu begini nih. Dan kalian berdua belum pernah di posisi seperti kayak papa mama sekarang, alias jadi orang tua. Iya. Agree. Iya. Itu juga ya, kebiasaan membela diri. Boleh nggak sih didengerin dulu aja? Jangan langsung bela diri, didengerin, abis itu diresapin, udah gitu. Nggak perlu dibantah. Iya betul. Iya kok, kita belum pernah jadi orang tua, jadi kita nggak tahu. Oke. Ya backstory sedikit ya gitu. Nggak salah. Memang gue belum pernah jadi orang tua. Ini yang gue ucapkan waktu gue mengantar adik gue di pelaminan, kawin. Gue bilang gini, gue tuh nggak pernah jadi orang tua, gue nggak pernah menikah, gue nggak punya anak. Tapi Tuhan baik, Dia memberikan lo sehingga gue bisa belajar jadi orang tua. Ya. Gitu sih ceritanya teman-teman. Hari ini lo mau ngapain, Dave? Hari ini, OMG! Kok dia semangat banget sih?
hari ini aku memenuhi undangan dari brand minyak wangi Puyeng Jakarta. Ih, dia kayaknya emang gak niat deh ngundang gue. Satu, dia gak message gue. Dua, dia ngundangan di jam dimana gue lagi meeting. Asal lo tahu ya, lo siapa? Dia harus menyesuaikan jam meeting lo. Emang jam meeting lo itu terpajang di papan mading kayak jam operasional MRT. Dia nggak tahu. Lo meeting jam berapa aja? Tapi kenapa dia baru ngasih taunya kemarin? Kalau misalnya seminggu yang lalu kan gue bisa atur jam meeting gue. Ya emang semesta mendukung untuk lo nggak bisa memenuhi ajakan itu. Gue sebel banget padahal gue pengen experience tokonya. Dan FYI ya, lu berkaca pada fakta, lu tuh diundang pagi, lu meeting, diundang siang, lu meeting, diundang sore, lu meeting, diundang malam, lu meeting. Jam berapa lu nggak meeting, Mali? Di jam tidur, tapi gue tidur. Jam 11 tuh nanti lo di Asta berarti. Ember. Jadi kan teman-teman ingat ya waktu itu gue cerita pengalaman gue bongkar. Pengalaman gue nggak dilayanin di toko Lelabo. Brandnya Gaby, milenial, mengundang gue to experience the brand. Itu acara apa lo diundang aja tuh? Gue nggak tahu. Kalau ternyata cuman gue doang, nanti ada di situ, gue takut. Kenapa takut? Gue berasa kayak tertuduh banget nggak sih? Lu ya ngomong jelek di siaran lo. Sekarang lu gue geret experience the brand. Kata gue nih. Lu gak nanya? Lu tanya kali. Gaby, ini tuh aku sendirian apa rame-rame nih gitu? Ya gue sok cool aja gitu, kayak yang sok santai gitu, kayak gue tuh kayak santai kayak Ernanda Putra. Lu tau Ernanda gak sih? Tahu dong, makna kan? Makna kan dia vibe-nya tuh kan cool gitu ya. Gue tuh channeling my Ernanda Putra vibe gitu pas balas chatnya Gaby dalam hati gue. Anjir, gue salah ngomong lagi nih di siaran. Aduh, ini orang brand tersinggung lagi nih. Aduh, capek deh tersinggung melulu gitu ya. Gue gitu. Aduh, demam nih gue ntar malam. Panadol lagi. Sumeng nih gue sumeng. Gue gak bisa tidur. Tadi gue tau kok gini, baby, sure. Aduh, ya, I would love to experience the store and the brand. Ya, aduh, thank you. Dalam hati gue, anjrit, berapa orang nih yang diundang, gitu. Makanya lu mau geret gue. Tadinya gue minta temenin manajer gue, kurang ajar. Terus? Dia ada briefing sama pengantin. Oh my god, hari ini 24 Oktober ya? Iya, kenapa? Manajer kita ulang tahun. Astagfirullahalazim. Pantes dia nggak nonton. Terus masih lo suruh kerja? Hah? Dia nyuruh diri dia? Gue mah gak pernah nyuruh. Itu ada sesuatu yang harus gue bongkar juga nih kepada halayak geng duet. Aduh, Mbak Wati, happy birthday ya. Selamat ulang tahun Mbak Wati. Guys, ucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Wati @Judiwati guys. Orangnya nggak ada di sini, tapi kita ucapin selamat ulang tahun agak beda loh nih. Gak apa-apa. Nanti dia akan gini, DM gue meledak lagi nih. Bilang suruh sabar-sabar guys, terutama menghadapi Dave Hendrik. Dia gila lu. Oh, ada. Mbak Wati, selamat ulang tahun. Happy birthday ya, Mbak. Adin, Diana Adin. Tadi kok lu gak nyaut pas gue nanya Safina apa Safira, Mbak? Baru bangun lu ya? Ih, parah. Masih digas juga. Iya. Gue sekalian mumpung inget, lu tau kan gue pohoan. Kan kemarin pas kita ketemu Kemal Bunder. Kan gue nanya, Kemal udah nggak Bunder lagi, Kemal Mokhtar. Oh iya, Kemal Mokhtar. Oh, karena dulu dia di tracks Kemal Bunder ya? Iya, terus kan dia udah mengurus.
Oke, Kemal Mohtar. Kan gue nanya sama Kemal karena gue lihat Kemal suka pakai dasi kan. Kan sekarang tuh udah mulai jarang ya dasi lebar gitu. Gue tuh kan dulu punya koleksi dasi, dikasih beli sendiri brand-brand luar negeri sama brand-brand angkasa. Tapi kan gue jualin, gue nyesel deh. Gue jualin, Bo. Kenapa? Ikut bazar kan sempat ada trennya tuh bazar artis. Iya, bazar second apa gitu-gitu, apa pre-love gitu. Jadi dasi-dasi gue yang Hermes, Gucci, Prada gitu gue jualin, Bo. Sekarang kan gue udah gak mampu beli ya. Terus jadi gue suka lihat Kemal, gue pengen pakai dasi panjang. Gue udah gak punya, gue punyanya skinny is out. Gue tanya sama Kemal kan, Kemal lu beli dasi di mana sih? Terus kan istrinya yang jawab, dia bilang katanya apa? Beli di tailornya dia di Asta. Bukan tailor, ya, it's a bespoke shirt and suit, Karuizawa. Dari Jepang. Ya. Di lantai berapa? Gue mau lihat Nanti di atasnya labu persis. Oh, mahal pasti ya? Oke lah. Oke. Nggak sampai Z-nya gitu nggak? Oh ya, gue mau lihat di atas. Karuizawa. Tapi lu boleh bangga loh sama gue. Kenapa? Gue kan nggak tahan ya. Kemarin pas sambil gue bayar beli kacang, gue beli kacang Wonogiri lagi di Topet. Gue gini, gue cari aja nih di Tokopedia, pasti ada di dasi. Lo and behold, gue nemu dan gue beli. Tebak harganya berapa? 10.000. Lu mah. Dasi sisa ekspor. Berapa? 24.000, diskon ongkir jadi 22.000. Ya Allah. Berudul nggak tuh dasinya? Belum datang. Kapan datangnya? Karena free ongkir gue nggak tahu berapa lama. Nanti kalau udah gue kasih lihat ya. Iya. Lo set ekspektasi kan? Enggak. Maksud gue jangan terlalu tinggi ekspektasi, ntar lo kecewa. Gue takut aja lo kecewa. Lu mah party pooper banget ya. Nggak, masalahnya lu tuh suka gitu. Lu beli buku murah banget 50.000, ternyata begitu dilihat chapternya nggak sama sama yang asli. Ada bab yang hilang. Lu nggak lagi-lagi ya cerita-cerita belanjaan murah gue ke lo. Gue tuh bangga banget loh, gue nemu dasi 22.000. Iya, nggak apa-apa. Maksud gue nanti tunjukin. Tapi kalau misalnya ternyata nggak sesuai ekspektasi, jangan sedih. Sampai dasi temuan gue itu berhasil, jangan biru-biru gue. Gue mau pakai jas gue Jan Sober. Kan kalau beli dasi di Jan Sober udah juta ya, Bo. Kan kalau gue bisa berhemat. Iya. Udah, itu aja cerita gue. Gue tuh cuman gini, udah kenal Gucci, udah kenal Z-nya, udah kenal Hermes, tiba-tiba beli 24.000. Nah, ntar lo bandingin deh. Yang penting sekarang gue look. Oke, ya udah. Ekspektasi dijaga ya, biar nggak kecewa ya. Enggak, gue hidup udah nggak punya ekspektasi. Bagus. Karena ekspektasi dilarang pemerintah. Beda. Jangan disebut. Lu mah mancing BNN. Bagian nari-nari kan? Aduh, guys, thank you for today. Happy birthday untuk manajer tercinta Jidiwati. Bahagia, sehat, sing kuat ya Mbak. Malam ini ulang tahun Jidiwati akan kita rayakan dengan makan-makan di ballroom di Hotel St. Regis. Emang iya? Iya, memenuhi undangan dari Estee Lauder untuk breast cancer awareness. Lo, gila ya lo, kue ulang tahun endorse, dinner ulang tahun dibayarin sama brand. Happy birthday! Keterlaluan yang bener-bener. Bye everyone.